hari Minggu. Wah, adik-adik udah pada siap ibadah ya? Wah, keren. Nah, kalau gitu Kak Indi mau sapa adik-adik dulu Kega Warriors. Let's go. Wah, ada siapa tuh? Wah, ada Kak Obe. Oh iya. Kalau gitu kebetulan ada Kak Obe di sini. Kak Obe, mau bantuin Kak Indi nggak? Mau. Kak Indi mau ibadah, tapi lupa bawa Alkitab. Kak Obe tolong ambilin boleh? Wah, Kak Obe mau ambilin. Wah, ini dia Alkitabnya. Wah, terima kasih Kak Obe. Wah, Kak Obe anak yang taat, hebat. Wah, Kak Indi yakin adik-adik juga semua pasti kalau disuruh langsung katakan ya. Nah, kalau gitu adik-adik anak-anak yang taat, yang siap ibadah, yuk kita mau duduk manis, kita mau mulai ibadah kita. Hai teman-teman, kita akan memulai ibadah. Yang pertama kita akan berdoa dulu. Ayo, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk memimpin ibadah kami dan mengasihkan kesehatan kami ya Tuhan. Berkatilah semuanya yang di rumah ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak Tuhan, ceria, sehat, kuat. Wah, Kak Indi semangat banget mau main games. Kak Obe mau main juga? Yeah. Nah, begini gamesnya. Jadi Kak Indi nanti punya 3 pertanyaan. Nah, nanti pertanyaannya bisa jawabannya benar, bisa juga sikap yang kurang benar. Nah, nanti adik-adik bantu jawab ya. Kak Obe mau bantu jawab juga? Oke. Nah, nanti papa mama dan juga para pendamping boleh bantu lihat adik-adik kita apakah mereka menjawab dengan benar atau tidak. Jika kurang tepat, boleh dibenarkan. Ya. Oke, kita masuk sekarang di pertanyaan pertama. Bila suatu hari ada yang panggil nama kita. Wah, seperti ini manggilnya. Obe. Iya. Apakah langsung datang seperti kakak Obe barusan? Atau Obe. Kok Obenya asik main game sendiri? Hati papi mami jadi sedih, udah panggil-panggil. Obenya lihat handphone mulu. Nah, yang mana yang adik-adik lakukan? Yang mana ya sikap yang baik? Apakah yang langsung datang? Atau yang asik main sendiri? Ya, betul sekali. Sikap yang baik adalah yang mana Kak Obe? Ya, langsung datang. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke. Nah, bila suatu hari ada yang memberikan tugas kepada kita, boleh apa aja tugasnya, bisa PR, bisa diminta untuk mengambilkan sesuatu. Misalkan seperti ini, Kak Indi memberikan tugas PR kepada Kak Obe. Kak Obe, ini ada PR. Wah, adik-adik langsung dikerjakan. Wah. Nah, apakah langsung dikerjakan? Atau Kak Obe, ini ada PR. Loh. Kok
mengerjakan. Yang mana ya sikap yang benar? Apakah yang langsung mengerjakan? Atau yang malas-malasan? Ya, betul sekali. Yang benar adalah yang rajin, yang taat. Jika diberikan tugas, langsung mengerjakan. Begitu ya, Kak Obe ya? Iya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apabila suatu hari kita berbuat salah, setiap kita pasti bisa ya berbuat salah, adik-adik. Nah, andai kata kita berbuat salah, lalu ada orang yang menegur kita. Bisa mama, papa, atau kakak, adik, om, tante, atau kakek nenek, atau mbak suster, ataupun juga bapak ibu guru. Nah, dibilang, Obey, begini itu nggak benar. Nggak boleh ya seperti itu. Ya, coba kamu lihat saya. Ya, ingat ya, yang kamu lakukan itu salah. Tidak boleh seperti itu, oke? Apakah adik-adik mendengarkan dengan sesama? Atau, Obe, yang kamu lakukan itu tidak benar. Tidak boleh seperti itu, Obe. Coba lihat saya. Obe. Atau adik-adik tidak menghiraukan nasihat dari orang-orang. Wah, yang mana ya kira-kira sikap yang benar? Yang mana, Kak Obe? Yang mendengarkan? Iya. Iya, betul sekali. Sikap yang benar adalah jika kita mendengarkan orang-orang yang menasehati kita. Nah, lewat games ini Kak Obe belajar apa? Taat. Belajar taat ya. Nah, kita bisa tahu mana sikap yang good dan mana sikap yang bad. Kalau yang bad boleh dilakukan nggak, Kak Obe? Boleh nggak? Nggak boleh, oke. Kalau yang good harus dilakukan ya. Yeah. Halo teman-teman, hari ini kita bersama-sama belajar tentang taat. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan otoritasku, dan ikuti petunjuk dengan segera. Saat ku belajar atau bermain, namaku dipanggil, ku jawab segera. Ku siap dengan senyum, lakukan yang terbaik. Segera ku jawab, ya Pak, ya Bu. Teman-teman, siapa yang masih ingat kata kunci kita minggu ini? Yuk, ikutin aku ya. Aku anak taat. Bisa nggak kalian? Yuk, sekali lagi ya. Aku anak taat. Yeay, kalian hebat. Yuk teman-teman, kita semua nyanyi lagu ketaatan yang semangat ya gerakannya. Rapikan kaos kaki, menggantung baju, membersihkan piring yang kotor. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Ajarku hidup seturut firman-Mu, untuk mengasihi dan taat. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan.
mengasihi, taat mengasihi, harus kulakukan. harus kulakukan. Meski tak mudah untuk dijalankan. Taat mengasihi, taat mengasihi, Harus kulakukan. harus kulakukan. Itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Berbaik hati, berbaik hati pada semua teman, menolong mereka yang susah. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Ajarku hidup turut firman-Mu, untuk mengasihi dan taat. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Taat mengasihi, taat mengasihi, Harus kulakukan. harus kulakukan. Meski tak mudah untuk dijalankan. Taat mengasihi, Taat mengasihi. harus kulakukan. Harus kulakukan. Itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Itulah cara. Itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati mata kami dan telinga kami. Kita siap mendengarkan firman Tuhan-Mu. Berkati kakak kami yang membawa firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu. segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama.
Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yosua. Dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Wah, seru ya cerita firman Tuhan ya. Nah, kita bisa belajar adik-adik dari teladan Bapak Yosua. Pas waktu Tuhan berfirman, Pak Yosua langsung taat. Nah, adik-adik ingat nggak? Pak Yosua disuruh mutarin tembok selama berapa hari? Selama 7 hari. 1 kali sehari dalam 6 hari pertama. Nah, di hari ke-7 memutari tembok 7 kali sambil bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Sampai akhirnya temboknya runtuh. Wah, itu betul-betul mukjizat Tuhan. Sesuatu yang dipikir mustahil, kayaknya nggak mungkin deh bisa runtuhin tembok ya. Tapi begitu Pak Yosua mau taat, itu terjadi adik-adik. Nah, sama seperti adik-adik. Mungkin pada saat adik-adik diberikan tugas atau diberikan perintah oleh papa mama dan adik-adik mau taat meskipun itu hal kecil, tapi papa, mama, Tuhan semuanya melihat loh ketaatan adik-adik. Dari hal kecil itu adik-adik bisa mendapatkan hal yang besar. Wah, adik-adik mau? Wah, Kak Indi juga mau. Apa yang bisa adik-adik dapat dari ketaatan adik-adik? Akan ada banyak orang-orang yang sayang sama adik-adik, merasa diberkati oleh adik-adik. Dan juga tentunya pada saat kita taat, kita juga merasa terberkati. Karena kalau kita taat, kita mau nurut, yang untuk diri kita sendiri juga loh adik-adik. Contohnya seperti papa mama minta adik-adik untuk makan sayur yang banyak, makan buah yang banyak. Kalau kita mau taat, itu yang sehat kita jadi anak yang sehat, anak yang kuat. Nah, lalu misalkan lagi contoh ketaatan. Misalkan Bapak Ibu guru ajarkan adik-adik untuk mengerjakan PR. Nah, kalau adik-adik mau belajar, mau mengerjakan PR, belajar baca, belajar tulis, belajar berhitung. Wah, yang pintar siapa? Adik-adik, ya. Kalau kita rajin, yang pintar kita. Nah, atau misalkan mama bilang, "Hei, tolong ya kalau sudah habis makan, itu kamu harus sikat gigi sebelum tidur. Kalau nggak sikat gigi, nanti giginya bolong-bolong."
Kalau adik-adik mau taat lakukan, yang untung siapa? Adik-adik, giginya bersih, giginya bagus, rapih, ya. Itu adalah berkat dari ketaatan kita. Sama seperti Bapak Yosua. Saat Bapak Yosua mau taat, dengar-dengaran dengan perintah Tuhan, Bapak Yosua mendapatkan kemenangan. Sama seperti adik-adik yang Kaindi percaya, adik-adik semua di sini akan mendapat kemenangan demi kemenangan karena adik-adik adalah anak-anak yang mau taat. Nah, sekarang untuk anak-anak yang mau taat, yuk kita mau siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau siapkan hati untuk berdoa. Boleh peluk adik-adik, taruh tangannya di dada, atau boleh di kepala adik-adik. Kita berkati anak kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Kami mau menjadi anak-anak yang taat. Tuhan pimpin kami supaya roh taat ada di dalam hati kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang mau dengar-dengaran. Tuhan pimpin kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Kita akan membacakan ayat hafalan yang sudah pelajari beberapa minggu ini ya. 1 Petrus 1 ayat 14 A. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ayo kita ulangin lagi. 1 Petrus 1 ayat 14 A. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dadah. Kakak Puput, waktunya mandi, mau sekolah. Iya, Mama. Adek kakak mandi dulu ya. Udah selesai.
ibadahnya kita sudah selesai. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, pupuk mata. Ayo kita doa kepada Tuhan. Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Seperti kami terlihat dan taat, Tuhan pimpin kami seminggu ini. Supaya kami bisa menjadi yang Anda yang baik. Nama Yesus kami berdoa. Ayo ya, amin. Yes. Ibadah kita sudah selesai. Teman-teman, jangan lupa tetap rajin saat teduh ya selama seminggu ini. Untuk bahan sadado, teman-teman bisa minta tolong mama papa mendownload melalui link di bawah ini. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.